Bab 966 Alam Berdaulat Kelas 6. Jauh di dalam Great Outlaw Sky. Di puncak tunggal yang menjulang tinggi, seseorang bisa melihat setengah dari seluruh langit Great Outlaw. Tempat ini memiliki jumlah energi spiritual terpadat di seluruh langit Great Outlaw. Di masa lalu, ini adalah tempat di mana mandala akan berkultivasi dan orang-orang biasa dari domain Great Havenlaw tidak akan berani masuk. Tetapi pada saat ini, untuk memberikan kondisi terbaik bagi Mu Chen, mandala bahkan meminjamkan tempat budidaya ini. Pada saat ini, di puncak tunggal, sebuah ruang batu dibuka di gunung dan Mu Chen berdiri di depannya. Melihat kabut tipis yang menyelimuti wilayah ini, sekilas keheranan muncul di matanya. Itu karena kabut itu terbuat dari energi spiritual, yang menyiratkan kepadatan dan kemurnian energi spiritual di wilayah ini. Jelas, ada banyak arai spiritual yang mirip dengan arai konvergensi roh di wilayah ini, mengumpulkan energi spiritual di langit hukum di atas. Ini memang tempat kultivasi yang sempurna. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dia tidak lagi menunda dan memasuki ruang batu. Ketika ruang batu ditutup, dia duduk di atas tempat tidur batu yang luas. Dia tidak segera mencoba terobosannya, tetapi perlahan-lahan menutup matanya dan perlahan-lahan menenangkan hatinya. Energi spiritual di sekelilingnya yang telah berubah menjadi kabut masuk melalui hidungnya, dan tanpa henti mengalir ke dalam tubuhnya. Dia perlu menyesuaikan keadaannya ke kondisi yang paling sempurna. Proses ini saja memakan waktu hampir 5 hari. Ketika hari kelima tiba, Mu Chen telah membuka matanya yang tertutup rapat dan matanya yang hitam pekat berkedip-kedip dengan kilauan seperti permata karena lonjakan energi spiritual di tubuhnya mencapai batasnya. Mu Chen dapat merasakan energi spiritual yang sangat besar mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung. Kurang lebih di sana. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya spiritual bermekaran di matanya. Menjentikkan jarinya, seberkas cahaya bersiul seperti sungai bergelombang yang menempati gua yang luas ini. Sungai itu berkilauan dengan kilauan seperti permata saat airnya mendidih, memancarkan energi spiritual. Hal ini menyebabkan atmosfer menjadi lembab dengan tanda-tanda samar-samar yang membentuk tetesan air. Sungai itu terbuat dari jutaan tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke sungai energi spiritual, lalu membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya, sebelum perlahan membuka mulutnya. Seketika, arus energi spiritual mengalir ke dalam mulutnya. Energi spiritual yang tak terbatas langsung meledak di dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen memiliki ekspresi tenang dan dengan tidak tergesa-gesa membentuk segel, mendorong energi spiritual yang tak terbatas untuk mengalir melalui meridiannya dan mengalir ke laut berdaulat setelah memurnikannya. Di dalam laut berdaulat, energi spiritual mengalir kemana-mana seperti hujan badai, menyebabkan permukaan laut perlahan-lahan naik dengan kecepatan yang stabil. Merasakan energi spiritual yang meningkat di laut berdaulatnya, Mu Chen tidak mengalami perubahan ekspresi dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia masih membutuhkan waktu dalam kultivasi ini untuk memeliharanya, menunggu saat yang tepat untuk mencoba terobosannya sekaligus. Saat ini, dia hanya perlu menuangkan energi spiritual dalam jumlah besar yang tak ada habisnya ke dalam laut berdaulatnya. Dengan demikian, hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan dia mulai meninggalkan segala sesuatu yang lain, sebelum dia memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Saat berikutnya dia membuka matanya, itu sudah 10 hari kemudian. Selama 10 hari, dia telah menyerap 1/5 dari 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ini juga menyebabkan kulit Mu Chen tanpa henti berkedip dengan cahaya spiritual dan energi spiritual yang memancar dari tubuhnya terus berfluktuasi, itu adalah tanda energi spiritualnya secara bertahap mencapai puncaknya. Masih belum cukup. Tetapi untuk ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia masih agak jauh untuk menerobos, dan dengan demikian, dia menutup matanya sekali lagi. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen membuka matanya 2 kali lagi. Seiring dengan setiap kali dia membuka matanya, jutaan tetes cairan spiritual berdaulat akan berkurang sebagian. Pada saat ini, cahaya spiritual di sekitar Mu Chen sangat padat sampai tingkat tertentu. Di bawah cahaya spiritual, bahkan siluetnya sedikit kabur dan, melihat dari jauh, dia seperti matahari yang menyala-nyala dari cahaya spiritual. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat berfluktuasi dengan tenang, yang menyebabkan ruang batu bergetar halus saat retakan menyebar dengan tenang. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat bibirnya bergerak. Dia seperti ikan paus yang menyedot air dan segera melahap cairan spiritual sovereign yang tersisa. Dengung. Bas. Cahaya spiritual meledak dari tubuhnya. Itu sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan dan energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen telah mencapai puncaknya. Saatnya untuk menerobos.
Ketika Mu Chen menutup matanya untuk kelima kalinya, dia tahu bahwa ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia akan melangkah ke alam berdaulat kelas 6. Dan ketika dia menutup matanya untuk terakhir kalinya, itu berlangsung selama setengah bulan. Di luar puncak tunggal, ketika Mu Chen menutup diri untuk berkultivasi, Mandala telah menyegel wilayah ini, melarang siapapun untuk masuk jika mereka mengganggu kultivasi Mu Chen. Pada saat ini, beberapa siluet telah muncul di langit di luar puncak tunggal, dengan Mandala memimpin dan 3 kaisar berdiri di belakangnya. Ketika mereka muncul, mereka mengarahkan mata mereka ke arah ruang batu yang tertutup. Ruang batu itu disegel dengan arai spiritual, menyegel setiap fluktuasi di dalamnya, yang sulit untuk diselidiki. Sudah setengah bulan. Apakah Mu Chen masih belum selesai dengan terobosannya? Jika dia masih belum keluar, maka saya khawatir kuota di klan 9 Netebert akan diperbaiki. Kaisar burung bangkai langit memusatkan pandangannya pada ruang batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia dan 9 Neter memiliki beberapa hubungan. Dan dengan demikian, dia tahu beberapa informasi mengenai klan 9 Netebert. Setelah tetua Tianyu membawa Nine Nether kembali ke klan, seluruh klan 9 Netebert sangat terguncang tentang ikatan tautan darah dan beberapa tetua dengan kepribadian dingin telah berniat untuk mengirim pasukan untuk melawan domain Great Havenlaw. Namun, mereka semua dihentikan oleh tetua Tiankui. Tentu saja, itu termasuk halangan dari Nine Nether. Dengan sikap mempertaruhkan nyawanya, dia telah menyebabkan para tetua ekstremis itu menahan diri. Bagaimanapun juga, ayah Nine Nether bukan hanya patriark klan 9 Netebert, dia sendiri memiliki kemungkinan terbesar untuk berevolusi menjadi burung abadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengabaikan pendapat dan sikap Nine Nether. Tapi masalah ini hanya tertunda sementara. Jika Mu Chen tidak bisa datang saat kuota ditentukan, bahkan para tetua yang memilih untuk menonton karena Nine Nether harus berhenti berdiam diri dan dipaksa untuk mengambil tindakan. Dengan demikian, orang bisa mengatakan betapa murni garis keturunan Nine Nether bagi mereka untuk melihatnya dengan sangat penting. Pada saat ini, itu jelas bukan kabar baik bagi Mu Chen atau domain Great Havenlaw. Sulit untuk menentukan terobosan, dan tidak ada gunanya jika seseorang menerobos dengan paksa. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia mempertahankan ekspresi tenang, tetapi rasa dingin melintas di pupil emasnya saat dia dengan dingin berkata, jika klan 9 Netebert bahkan tidak memiliki kesabaran ini, maka tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Pada saat itu, jika mereka ingin memulai perang, maka kita akan menemani mereka sampai akhir. Aku akan melihat berapa banyak penguasa bumi klan 9 burung Netebert yang akan mati di tanganku. Saat dia berbicara, jejak niat membunuh terungkap, yang menyebabkan wilayah sekitarnya berubah menjadi gelap dalam sekejap dan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Ketika ketiga kaisar merasakan jejak niat membunuh, mereka merasakan jejak dingin di kulit mereka dan mereka bertukar tatapan dengan keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, meskipun Mandala tampaknya tidak mengalami perubahan sejak bulan sebelumnya, ketiga kaisar dapat dengan jelas merasakan bahwa Mandala saat ini telah tumbuh jauh lebih kuat. Selamat, penguasa domain, karena telah mencapai alam berdaulat bumi raya. Kaisar tidur menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas, alasan mengapa Mandala mengalami perubahan seperti itu adalah karena kultivasi terpencilnya selama sebulan, menyebabkan dia membuat langkah terakhir ke depan dan naik dari alam berdaulat bumi besar semu ke alam berdaulat bumi besar yang sebenarnya. Meskipun hanya setengah langkah, Kaisar tidur dan yang lainnya tahu celah di antaranya. Dan mengenai hal ini, dapat dilihat dari perang perburuan bahwa boneka spiritual dari guru istana keempat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi 7 penguasa bumi di wilayah utara. Meskipun ada faktor dari 7 penguasa bumi yang menahan diri, selama Mandala cukup kejam dalam perang, siapa yang tahu berapa banyak penguasa bumi yang akan jatuh dari klan 9 burung Netebert. Itu adalah harga yang bahkan klan 9 Netebert, dengan fondasinya, tidak dapat menanggungnya. Selain itu, Mandala masih memiliki artefak suci yang asli. Dengan kekuatan piramida penindasan iblis cahaya bintang, Mandala pasti tidak akan lemah, bahkan di antara penguasa bumi raya. Boom! Saat ketiga kaisar terkejut dan merasa senang atas terobosan Mandala, puncak besar itu tiba-tiba bergetar dan suara keras terdengar dari gunung seperti guntur yang bergemuruh. Pada akhirnya, suara gemuruh itu bergema ke seluruh langit dan bumi. Boom! Pintu masuk ruang batu meledak dan saat pecahan-pecahan batu melesat keluar, seberkas cahaya muncul di langit di bawah tatapan terkejut ketiga kaisar. Ketika ketiga kaisar melihat ke atas, mereka melihat Mu Chen berdiri di langit.
Pada saat ini, yang terakhir ditutupi dengan cahaya spiritual dan pupil matanya yang seperti permata hitam berkedip-kedip dengan kilau yang mengguncang hati orang lain. Melihat Mu Chen saat ini, ketiga kaisar langsung merasa lega, karena mereka dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan 1,5 bulan yang lalu, Mu Chen jauh lebih kuat saat ini. Jelas, Mu Chen telah menyelesaikan terobosannya dan melangkah ke alam berdaulat kelas 6. Haha, selamat kepada Raja Mu karena telah melangkah ke alam berdaulat kelas 6. Ketiga kaisar tersenyum. Cahaya di mata Mu Chen berangsur-angsur memudar saat dia menatap Mandala dan ketiga kaisar dan tersenyum sebelum terbang. Ketika Mandala melihatnya terbang, rasa dingin di wajahnya telah menghilang, sebelum dia mengepalkan tinjunya dan beberapa cahaya muncul, yang terbentuk menjadi 5 gulungan warna-warni. Ini adalah susunan spiritual yang kau minta untuk kutemukan. Ada 2 gulungan, keduanya adalah arai spiritual tingkat surga. Mendengar kata-katanya, Mu Chen segera merasakan ekstasi di dalam hatinya, sebelum melihat 5 gulungan yang memancarkan fluktuasi aneh. Bab 967 Arai Spiritual Tingkat Surga. Kelima gulungan itu memancarkan cahaya aneh saat mereka melayang di depan Mu Chen. Kelima gulungan itu memancarkan gelombang yang dalam dengan rune yang rumit terukir di permukaan gulungan. Arai Spiritual Tingkat Surga. Tatapan Mu Chen menjadi sedikit menyala karena ini adalah pertama kalinya dia melihat gulungan seperti itu. Jadi, dia tidak bisa menahan diri saat kelima gulungan itu jatuh di telapak tangannya. Energi spiritual berkembang dari telapak tangan Mu Chen dan memasuki kelima gulungan itu, sebelum sejumlah besar informasi menyapu pikirannya seperti badai. Arai spiritual tingkat bumi tingkat atas, arai pedang spiritual teratai biru. Arai spiritual tingkat bumi peringkat teratas, arai Skynet. Arai spiritual tingkat bumi peringkat teratas, arai lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Ketiganya adalah arai spiritual tingkat bumi teratas pertama yang muncul di benaknya. Arai spiritual tingkat ini adalah hal-hal yang bahkan penguasa tingkat 6 pun akan sangat takut. Dari ketiga arai spiritual tersebut, satu adalah arai spiritual ofensif, arai spiritual penahan, dan arai spiritual defensif, semuanya dengan kekuatan yang mengesankan. Tentu saja, Mandala sangat rajin mengumpulkan gulungan-gulungan itu. Tapi ketiga arai spiritual itu bukanlah yang membuat hati Mu Chen bergetar. Saat hatinya bergetar, cahaya keemasan bermekaran di benaknya saat cahaya itu terbentuk menjadi kata-kata. Arai spiritual tingkat surga tingkat rendah, segel ilahi gunung langit. Arai spiritual tingkat surga tingkat rendah, arai pemusnahan dewa. Mu Chen merasakan sejumlah besar informasi di benaknya, sebelum dia perlahan membuka matanya. Kegembiraan yang tak dapat disembunyikan melonjak di matanya saat dia memegang erat gulungan itu dan bergumam, arai spiritual tingkat surga. Meskipun arai spiritual tingkat surga berperingkat rendah, bahkan seorang penguasa tingkat 7 akan terluka parah karenanya. Aku ingin membantumu mengumpulkan beberapa arai spiritual tingkat tinggi, tapi waktunya terlalu terburu-buru. Sebagian besar arai spiritual ini berada di tangan Master Arai Spiritual, dan Master Arai Spiritual menganggap arai tersebut sama pentingnya dengan nyawa mereka, jadi tidak mudah untuk membuat mereka menjualnya, kata Mandala. Sudah cukup. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, itu sedikit memaksa bahkan baginya untuk mengeluarkan arai spiritual tingkat surga tingkat rendah dan dia bahkan perlu mendapatkan pemahaman dari mereka jika dia benar-benar ingin mengeluarkan arai spiritual. Jadi, bahkan jika Mandala menemukan arai spiritual tingkat surga tingkat menengah atau tingkat tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengaturnya. Di antara dua arai spiritual tingkat surga itu, yang terakhir sangat kuat. Ketika saya membelinya, harganya melebihi harga dari arai spiritual tingkat surga yang lain hingga berkali-kali lipat. Mandala melihat gulungan paling kiri di telapak tangan Mu Chen saat dia berkata. Mata Mu Chen berkedip-kedip, karena dia tahu bahwa Mandala sedang berbicara tentang arai pemusnahan dewa. Setelah membaca sekilas informasi di benaknya, matanya tiba-tiba berkontraksi. Arai pemusnahan dewa ini belum lengkap. Mu Chen berkata perlahan saat cahaya yang berkedip-kedip di matanya semakin kuat. Ini adalah gulungan spiritual kuno dari zaman purba. Ada total 3 gulungan dan arai pemusnahan dewa adalah salah satunya. Jika kalian bisa mengumpulkan ketiga gulungan itu, kalian bahkan bisa membunuh penguasa bumi raya. Ketika ketiga kaisar mendengar kata-katanya, raut keterkejutan muncul di wajah mereka. Sebuah arai spiritual yang bisa membantai alam penguasa bumi raya, mungkinkah itu adalah arai cendekiawan yang legendaris? Tapi sayang sekali, bahwa arai pemusnahan dewa ini adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, dan dengan demikian, itu tersebar. Tapi 2 gulungan lainnya sangat langka, jadi kemungkinan untuk mengumpulkannya tidak akan tinggi. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil merasa kasihan.
Jika Anda bisa mengumpulkan ketiga gulungan itu, maka harganya tidak akan kalah dengan piramida penindasan iblis cahaya bintang. Bagaimanapun juga, arai spiritual tingkat sarjana sangat menggoda bagi para sarjana arai spiritual. Tapi bahkan jika itu yang terlemah di antara tiga gulungan, kekuatannya lebih kuat dari arai spiritual tingkat surga peringkat rendah biasa. Tidak heran mengapa harganya begitu tinggi, itu sangat berharga. Mu Chen tersenyum. Sepertinya dia harus mempelajari dan memahami arai pemusnahan dewa ini secara menyeluruh. Dengan susunan ini, itu pasti akan menjadi jurus pembunuh yang cukup bagus. Tetapi jika itu masalahnya, maka dia akan cukup percaya diri untuk pergi ke Divine Beast Origin. Mu Chen memiliki sedikit kepercayaan diri melalui terobosan ini. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan arai spiritual apapun, berurusan dengan Liu Qing tidak akan menjadi masalah. Masih ada setengah bulan sampai tenggat waktu 2 bulan habis. Jadi kamu bisa berkultivasi selama 10 hari lagi, kita akan menuju klan 9 Netebird setelah itu. Kata Mandala. Oke. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Karena dia baru saja menerobos, dia memang membutuhkan beberapa hari untuk membiasakan diri dengan pertumbuhan kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia perlu memahami arai spiritual untuk mengaturnya. Dengan sebuah keputusan, Mu Chen tidak lagi menunda dan sosoknya bergerak, terbang menuju Istana 9 Neter seperti seberkas cahaya, dan masuk ke kedalaman yang tenang di Istana 9 Neter. Selama setengah bulan berikutnya, Mu Chen tidak mengambil langkah keluar dari Istana 9 Neter dan telah menghabiskan seluruh waktunya untuk merasakan energi spiritual di tubuhnya dan memahami susunan spiritual tingkat surga. Dalam proses memahami arai spiritual tingkat surga, Mu Chen juga secara bertahap mencoba mengatur arai tersebut. Tetapi pada awalnya, semua usahanya berakhir dengan kegagalan, menyebabkan gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat meledak di kedalaman Istana 9 Dewa dari setiap kegagalannya. Hal ini menyebabkan banyak ahli di Istana 9 Neter menjadi takut, karena mereka dapat merasakan ledakan energi spiritual adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh penguasa tingkat 6. Namun, serangkaian kegagalan ini berlangsung selama 10 hari, sebelum mereka mulai berkurang dan ledakan dari arai hanya dalam jumlah kecil. Selama 1 atau 2 hari terakhir, ledakan tersebut benar-benar hilang. Pada saat yang sama, energi spiritual yang deras membumbung tinggi ke langit di kedalaman Istana 9 Neter dan cahaya spiritual bermekaran ke segala arah. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang terjadi di dalam. Perubahan tersebut menyebabkan para ahli dari Istana 9 Neraka menjadi takut dan banyak dari mereka melihat ke arah kedalaman Istana 9 Neraka. Tapi saat mereka merasa takut, sesuatu yang sedang terjadi sepertinya tidak meledak tapi diam-diam menghilang. Banyak ahli bertukar pandangan dari situasi ini dan mereka hanya bisa menganggapnya sebagai kegagalan Mu Chen sekali lagi saat mereka menghela nafas dengan kasihan. Saat semua orang merasa kasihan dengan masalah ini, Mu Chen berdiri di halaman di kedalaman Istana 9 Neter dengan tangan di belakang punggungnya, melihat gelombang energi spiritual yang berangsur-angsur menghilang. Tatapannya berkedip-kedip saat dia tersenyum. Menilai dari penampilannya, tidak ada kekecewaan karena kegagalan, tapi ada sedikit wawasan. Arai spiritual tingkat surga. Mu Chen menunduk saat dia melihat tangannya yang putih dan dengan lembut tersenyum. Setelah mencoba selama hampir setengah bulan, meskipun banyak kegagalan, Mu Chen juga mulai merasakan kekuatan arai spiritual tingkat surga untuk dirinya sendiri, itu jauh lebih kuat daripada arai spiritual tingkat bumi. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mencari peluang di tengah kegagalan. Saat Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, langkah kaki halus bergema dari luar halaman dan dia segera tersenyum. Bahkan sebelum mereka bisa berbicara, dia sudah memanggil, masuklah. Dua siluet yang berjalan ke halaman tentu saja adalah dua saudara perempuan, Tang Bing dan Tang Rou. Tang Bing telah mengambil tugas untuk mengelola Istana 9 Neter dan posisinya lebih rendah dari Mu Chen dan 9 Neter. Meskipun berada di posisi yang begitu tinggi, hal itu telah memberinya suasana yang menyendiri, karena pada awalnya ia adalah orang yang dingin dan sombong. Tang Rou masih pemalu seperti sebelumnya, bahkan jika dia sangat akrab dengan Mu Chen. Wajahnya masih memerah setelah melihat senyum Mu Chen dan menatapnya. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan Istana 9 Neter kami selama beberapa hari terakhir? Tang Bing langsung memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia masuk. Menghadapi Tang Bing, yang sangat serius saat menangani masalah resmi, Mu Chen hanya bisa tersenyum tipis. Meskipun dia sudah memiliki posisi tinggi di domain Great Havenlau, dia dengan tulus memperlakukan kedua saudara perempuan itu sebagai teman, jadi dia secara alami tidak akan menindas seperti bagaimana dia dengan orang lain. Penguasa domain memanggil kami untuk memberitahu Anda untuk bersiap menuju klan 9 Netebird besok.
Tang Bing langsung dan efisien ketika menangani masalah resmi dan berbicara tentang masalah serius. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia sedikit menyipitkan matanya lalu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tang Bing menggigit bibirnya yang kemerahan dan ekspresi menyendiri di wajahnya telah berangsur-angsur menghilang, sebelum dia menatap Mu Chen dan dengan lembut berkata, bisakah kakak perempuan 9 neter masih bisa kembali? Istana 9 neter didirikan oleh 9 neter sendiri dan mereka dipandu oleh 9 neter juga. Dengan demikian, mereka telah memperlakukan Istana 9 Neter sebagai rumah mereka. Tetapi mereka tahu bahwa jika Nine Neter benar-benar meninggalkan Istana Nine Neter, bahkan jika Mu Chen dapat mempertahankan benteng, akan ada perasaan yang hilang di tempat ini. Mu Chen memandang Tang Bing, yang memiliki ekspresi tertekan, sedangkan mata Tang Rou sudah memerah dan dia tenggelam dalam keheningan. Itu pasti merupakan pukulan besar bagi mereka setelah kepergian Nine Neter. Namun, mereka biasanya tidak mengungkapkan kekhawatiran mereka, tetapi sekarang Mu Chen juga akan pergi, mereka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya. Melihat kedua saudara perempuan itu, Mu Chen dengan lembut menepuk pundak mereka dan senyum lembut muncul di wajah tampannya. Yakinlah, aku akan membawa 9 neter kembali. Ketika Tang Bing dan Tang Rou melihat senyuman di wajah Mu Chen, meskipun yang terakhir memiliki ekspresi lembut, mereka dapat merasakan jejak resolusi dalam kata-katanya. Dengan demikian, kedua saudara perempuan itu tersenyum dan mereka menganggukkan kepala dengan berat. Benar, bawa ini bersamamu. Tang Bing tiba-tiba melepaskan gelang tipis dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Mu Chen, ada 1.500.000 tetes cairan spiritual berdaulat di sini, ini adalah sesuatu yang telah saya kumpulkan sebaik mungkin. Saya harap ini bisa membantu Anda. Mu Chen melihat gelang itu dan agak terkejut. Dia jelas tahu betapa kompetennya Tang Bing sebagai pengurus rumah tangga, dan semua penggunaan cairan spiritual berdaulat di Istana 9 Dewa berada dalam perhitungannya, itulah sebabnya mengapa Istana 9 Dewa secara bertahap dapat berkembang dan beroperasi dengan sehat. Di masa lalu, akan sangat sulit bagi Mu Chen untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat darinya. Jadi ketika dia melihatnya memberinya cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jika Istana 9 Neter kehilangan Anda dan kakak perempuan 9 Neter, lalu apa gunanya kita memiliki semua cairan spiritual berdaulat ini? Tang Bing sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Dia mengerucutkan bibirnya sebelum menatap Mu Chen. Jangan berpikir bahwa aku tidak menyadari bahwa kamu memanggilku kikir secara diam-diam berkali-kali. Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak menolak tawarannya. Itu karena jumlah cairan spiritual berdaulat ini sangat penting baginya. Saat dia menyimpan gelang itu, suaranya bergema sekali lagi, aku pasti akan membawanya kembali, aku janji. Kami percaya padamu. Dan, kamu juga harus berhati-hati. Yang berbicara adalah Tang Rou yang pemalu saat dia menatap Mu Chen dengan mata besarnya yang penuh percaya diri. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang sebelumnya ditinggalkan Nine Neter sebelum mengepalkan tinjunya. Nine Neter, sepertinya aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Aku pasti akan pergi ke klan 9 Netehbert. Bab 968 9 Alam Bawah. Dunia 1000 besar sangat luas dengan jumlah makhluk hidup yang tak terbatas, dan klan binatang spiritual hanyalah beberapa di antaranya. Itu karena mayoritas klan binatang spiritual memiliki bakat yang sangat baik, memiliki keuntungan dalam rentang hidup mereka. Dengan masa hidup yang panjang, cukup bagi mereka untuk menumpuk fondasi yang kuat, yang membuat banyak kekuatan manusia sangat takut. Klan binatang spiritual memiliki garis keturunan yang paling rumit di antara makhluk hidup di dunia 1000 dewa dan kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Oleh karena itu, ada beberapa klan yang kuat dengan garis keturunan yang sangat kuat, yang dikenal sebagai klan binatang ilahi. Siapapun yang memiliki garis keturunan seperti itu sangat kuat sejak lahir, menyebabkan semua yang ada di wilayah itu menjadi takut. Namun, ada beberapa klan binatang spiritual yang memiliki potensi serupa yang tidak termasuk dalam klan binatang ilahi, dan klan 9 burung Netehbert adalah salah satunya. Itu adalah klan dengan asal-usul yang sama dengan klan Phoenix. Mereka memiliki garis keturunan dari primordial Unding Bird dan setelah membangunkannya, mereka akan menjadi eksistensi puncak bahkan di klan Phoenix. Oleh karena itu, itulah mengapa klan ini memandang garis keturunan begitu penting. Saat garis keturunan burung abadi murni muncul di klan mereka, orang itu akan sangat dilindungi oleh mereka dan siapapun yang mencoba merusaknya akan dianggap sebagai musuh besar. Benua 9 Neter, meskipun disebut benua, ukurannya hanya mirip dengan wilayah utara. Tapi benua berukuran kecil ini cukup terkenal di dunia 1000 besar.
Ketenaran itu tentu saja berasal dari penguasa benua tersebut, klan 9 Netehbert. Sebagai klan binatang spiritual dengan ketenaran yang cukup besar, fondasi dan kekuatan yang dimiliki klan 9 burung Netehbert dapat dianggap sebagai kualitas terbaik di dunia 1000 dewa. Orang harus tahu bahwa meskipun domain Great Havenlaw mereka dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di wilayah utara, mereka tidak dapat dikenal sebagai kualitas terbaik di dunia 1000 dewa yang luas. Kualitas kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh penguasa bumi, bahkan jika Mandala telah melangkah ke alam penguasa bumi raya. Kekuatan berkualitas tinggi yang asli bergantung pada fondasi mereka. Setidaknya sebelum penguasa bumi lain lahir di domain Havenlaw besar tidak dapat digolongkan di antara kekuatan berkualitas tinggi di dunia 1000 besar. Dengan demikian, ketenaran klan 9 Netehbert jauh lebih besar daripada domain Great Havenlaw di dunia 1000 dewa. Oleh karena itu, 9 benua Nether jauh lebih terkenal di dunia 1000 dewa. Namun, seluruh benua 9 Nether bukanlah yang dipandang sangat penting oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 dewa, tapi alam 9 Nether, yang berada di tengah benua. Itu adalah alam yang terpisah dari dunia 1000 besar, tanah leluhur klan 9 Netehbert. Menurut naskah kuno, klan 9 burung Netehbert berasal dari alam bawah. Meskipun mereka tidak luar biasa pada awalnya, banyak leluhur mereka yang mengejutkan yang memungkinkan klan 9 burung Netehbert berdiri tegak di antara klan binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 dewa. Ketika klan 9 burung Netehbert berada di posisi terkuat mereka, klan mereka memiliki penguasa surgawi di antara 3 generasi yang lengkap. Pada saat itu, bahkan klan Phoenix sangat mementingkan klan 9 Netehbert dan berinteraksi pada tingkat yang sama. Alam 9 Nether dikatakan sebagai alam bawah tempat 9 Netehbert berada di zaman kuno, hanya saja kemudian dihubungkan ke dunia 1000 besar oleh kekuatan maha kuasa dari klan 9 Netehbert dan menjadi tanah leluhur klan 9 Netehbert. Hal ini tidak jarang terjadi di dunia 1000 dewa. Bagaimanapun, dunia 1000 besar terhubung dengan terlalu banyak alam bawah dan para ahli yang bisa datang ke dunia 1000 besar dengan melanggar batas-batas alam bawah. Selain dari beberapa yang malang, hampir semuanya memiliki bakat yang menakjubkan. Selama mereka bisa bertahan hidup di dunia 1000 dewa, mereka pasti akan berkilauan dengan kecemerlangan di masa depan. Selama beberapa ribu tahun terakhir, yang paling mempesona adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri dari alam bela diri. Mereka berdua tidak hanya berdiri di puncak dunia 1000 dewa, kekuatan di bawah mereka juga telah melangkah ke tingkat kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa, mendominasi sebuah wilayah dan ketenaran mereka akan mengintimidasi banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Juga disebutkan bahwa Kaisar Api dan leluhur bela diri juga telah dengan paksa menghubungkan alam bawah tempat mereka berasal. Lebih jauh lagi, mereka telah menempatkan mereka di wilayah api tak berujung dan alam bela diri, melindungi mereka sehingga tidak ada kekuatan yang berani menunjukkan keserakahan pada alam bawah. Klan 9 Netehbert jelas memiliki ide yang sama ketika mereka menghubungkan 9 alam Nether. Dan kali ini, tujuan akhir Mu Chen adalah alam Nether 9. Alam 9 Nether, Gunung 9 Nether. Ukuran gunung ini tak terlukiskan karena melayang di alam 9 Nether seperti sebuah daratan yang luas. Gunung ini juga telah menjadi tanah suci di seluruh alam 9 Nether. Pada saat yang sama, tanah leluhur klan 9 Netehbert ini juga dianggap sebagai tempat di mana 9 Netehbert pertama kali dilahirkan pada zaman kuno. Saat ini, di gunung besar ini, terdapat lonceng kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang mengguncang langit dan bumi. Di tengah-tengah gunung ini berdiri pilar yang menjulang tinggi dengan awan yang melingkar di puncaknya, memperlihatkan alun-alun batu berwarna biru. Ada banyak sekali siluet di tebing di sekelilingnya dan semuanya memancarkan gejolak yang dahsyat. Alun-alun itu menghadap ke tebing yang lebih curam. Namun, tebing-tebing itu telah berubah menjadi pangkalan batu besar dengan siluet yang duduk di atasnya dan aura yang kuat memancar dari mereka, menyebabkan wilayah ini bergetar. Mereka adalah tetua dari klan 9 Netehbert. Melihat ke arah alun-alun batu, ada dua siluet yang duduk dengan tenang. Mereka berdua memiliki energi spiritual yang kuat bergelombang di sekitar mereka dan kebanggaan terlihat di tengah alis mereka. Mereka tidak sombong, tetapi mereka sangat percaya diri, sehingga tampak bangga. Kedua siluet itu mengangkat kepala mereka pada saat ini dan melihat ke arah banyak pangkalan batu kuno saat diskusi yang intens bergema. Pada saat ini, para tetua klan memiliki perbedaan pendapat. Oleh karena itu, tidak hanya mereka berdua, bahkan anggota klan 9 Netehbert yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di sini telah memberikan perhatian mereka juga. Benar-benar konyol. 9 Nether memiliki garis keturunan paling murni dari burung abadi selama beberapa ribu tahun terakhir.
Ini adalah kesempatan bagi klan kita untuk mengembalikan kejayaan kita, bagaimana bisa dirusak oleh seorang manusia. Seorang tetua berjubah biru dengan tegas berkata dengan wajah pucat. Kita harus segera menangkap Mu Chen itu dan menggunakan seni rahasia klan kita untuk secara paksa memutuskan ikatan tautan darah yang dia miliki dengan 9 neter. Harus kukatakan, bahkan jika penguasa besar Havenlau agak mampu, orang tua ini tidak percaya bahwa dia akan berani menghadapi klan 9 neter kita hanya karena seorang anak nakal. Tetua yang lain berkata dengan sungguh-sungguh. Di sudut lain, tetua Tianque mengerutkan alisnya. Bakat Mu Chen tidak sederhana. Dia memiliki jejak tekanan Phoenix sejati, jadi dia pasti seseorang yang memiliki keberuntungan dan peluang besar. Saya telah berjanji kepadanya bahwa jika dia bisa mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan, kami akan mengizinkannya memasuki Divine Beast Origin sebagai perwakilan klan 9 neter kami, dan membantu 9 neter mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan esensi darah primordial Unding Bird. Mendengar kata-katanya, tetua berjubah biru dari sebelumnya mencibir, Tianque, menurut apa yang kamu katakan, anak nakal itu hanya berada di alam berdaulat kelas 5. Jiang Ye dan Qin Xuan dapat dengan mudah menekan seseorang dengan kekuatan ini. Jika dia mewakili klan 9 neter kita di Divine Beast Origin, aku tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kesempatan. Tapi dia pasti akan menyeret mereka sedikit. Siapa yang bisa memikul tanggung jawab atas penundaan terkait masalah sepenting itu? Lebih jauh lagi, ini sudah 2 bulan dan anak nakal itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda datang ke klan 9 neter ku. Jadi bisa dilihat betapa takutnya dia, bagaimana bisa seseorang yang pengecut seperti dia mencemari garis keturunan murni 9 neter. Ketika tetua Tianque mendengar kata-kata kasar dari tetua berjubah biru, wajahnya tidak begitu baik, tapi dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan pertengkaran dan mengarahkan tatapannya ke pusat wilayah ini. Ada sebuah dasar batu emas dengan seorang pria parubaya duduk di sana dengan ekspresi tenang. Meskipun dia tidak melakukan gerakan apapun, tekanan menakutkan yang terpancar darinya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Dia adalah patriark klan 9 neter saat ini, Tian Huang. Berdiri di sampingnya adalah siluet ramping, 9 neter. Pada saat ini, wajahnya agak pucat saat dia melihat para tetua bertengkar karena masalah ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Patriark, mari kita buat keputusan dengan cepat dan putuskan kuota terakhir antara Jiang Ye dan Qin Xuan. Lagi pula, Divine Beast Origin akan segera muncul, jadi kita tidak bisa terus menunggu bocah pengecut itu. Tetua berjubah biru itu menatap Patriark Tian Huang dan berkata. Semua tetua, bersama dengan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya dari klan 9 burung neter, telah mengarahkan pandangan mereka ke Patriark Tian Huang. Mereka menunggu Patriark untuk berbicara dan menangani masalah ini yang telah tertunda selama 2 bulan. Wajah Patriark Tian Huang tidak menunjukkan ekspresi, dia seperti batu besar yang kokoh. Dia mengerutkan matanya sebelum melihat ke arah 9 dewa, yang berada di sisinya, dan sejenak merenung sebelum berkata, orang itu telah melakukan bantuan besar untuk 9 dewa. Karena tetua Tianque telah memberikan janji, maka klan Nine Neter kami pasti akan menjunjung tinggi janji kami. Dalam sehari, jika dia muncul di alam 9 neter dan mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan, kuota keempat akan jatuh ke tangannya. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, sebelum tatapannya berubah tajam. Secara alami, jika dia berani melarikan diri karena pengecut, klan 9 neter kita pasti tidak akan membiarkan pengecut mencemari garis keturunan kita. Pada saat itu, klan kami akan bergerak dan menangkapnya. Jika domain Great Havenlau berani menghalangi kami, klan 9 neter kami akan melancarkan perang melawan mereka. Saat dia berbicara, suaranya bergemuruh di seluruh gunung 9 neter seperti guntur dan banyak anggota klan 9 neter berekspresi gemetar saat mereka mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Patriark. Mata para tetua berkedip-kedip, tapi mereka tetap diam. Jelas, mereka semua telah mengakui keputusan Patriark Tian Huang. 9 neter, yang berdiri di samping Patriark Tian Huang, memiliki cahaya yang bersinar di matanya saat dia mengatupkan giginya. Selama Mu Chen meninggalkan domain Great Havenlau, bahkan klan 9 neter akan kesulitan menemukannya di dunia 1000 dewa dan di masa depan, ketika Mu Chen sudah dewasa dan berkuasa, klan tersebut akan takut padanya pada saat itu dan mereka tidak akan berani bertindak sembrono. Hanya dengan memikirkannya, dia merasa sedikit lega di dalam hatinya. Saat ini, Mu Chen pasti sudah pergi jauh dari domain Great Havenlau, kan? Lebih jauh lagi, ketika pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, Patriark Tian Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat cahaya berkedip-kedip di matanya.
Melihat ke langit, ruang di petak itu tiba-tiba terdistorsi dan dengan cepat terbentuk menjadi pusaran, sebelum dua sosok perlahan-lahan berjalan keluar. Perubahan yang tiba-tiba itu telah menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini mengarah ke keheranan saat mereka melihat dua orang yang perlahan-lahan muncul. Ketika dua sosok itu berangsur-angsur menghilang, sebuah suara yang jelas terdengar bergema di Gunung Sembilan Neter kuno. Junior Mu Chen ini memberi salam kepada semua senior di sini. Pada saat itu, dua sosok yang duduk di tengah alun-alun tiba-tiba membuka mata mereka dan rasa dingin melintas di mata mereka saat ejekan samar terungkap di sudut bibir mereka. Si pengecut itu akhirnya punya nyali untuk muncul. Bab 969 dua pilihan. Di atas alun-alun biru kuno, sebuah pusaran spasial muncul dan kemudian suara muda itu bergema. Setiap tatapan di wilayah ini telah diarahkan dalam sebuah gemerisik dan semua anggota klan Sembilan Netebert melihat dua siluet perlahan berjalan keluar dari pusaran. Dua siluet itu, yang satu tinggi dan yang lainnya mungil. Yang mungil adalah seorang gadis berpakaian hitam dengan bola mata keemasan yang penuh dengan ketidakpedulian dan penindasan yang menakutkan. Tekanan yang terpancar darinya membuat banyak ahli di klan Sembilan Netebert bergetar. Tekanan yang terpancar darinya bahkan lebih kuat dari beberapa tetua di klan. Berdiri di samping gadis kecil berpakaian hitam itu adalah seorang pria ramping. Dia memiliki wajah yang sangat muda dan tampan dan pupil matanya yang hitam bagaikan langit berbintang. Bahkan ketika menghadapi para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan Sembilan Netebert, dia masih tak kenal takut. Kau Mu Chen, manusia yang membentuk ikatan tautan darah dengan Yang Mulia Sembilan Neter. Orang itu sebenarnya cukup berani untuk datang ke klan Sembilan Netebert kita, dia hanya mencari kematian. Mungkinkah dia benar-benar mengandalkan janji yang diberikan tetua Tianque untuk mengampuni nyawanya selama dia bisa mendapatkan kuota? Sungguh menggelikan, hanya Jiang Ye dan Qin Xuan yang mampu bersaing untuk mendapatkan kuota. Mu Chen ini hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia ingin mengambilnya dari mereka. Seorang manusia biasa berani bertarung dengan para jenius dari klan Sembilan Netebertku, sungguh kurang ajar. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka pada Mu Chen, keributan terdengar di wilayah ini, dengan mayoritas anggota klan Sembilan Netebert memandang Mu Chen dengan mata yang memeriksa dan mengejek. Hanya dalam waktu 2 bulan yang singkat, semua orang sudah mengetahui nama Mu Chen. Terutama ketika Mu Chen tidak menampakkan diri, yang membuat mereka merasa bahwa dia adalah seorang pengecut dan mencoba melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan demikian, mereka bahkan merasa jijik padanya. Selain itu, karena Mu Chen lah yang menyebabkan garis keturunan Nine Neters Unding terkontaminasi, menyebabkan banyak anggota klan Sembilan Netebert tidak puas dan memusuhinya. Dan di antara keributan yang mengejek, para tetua klan Sembilan Burung Netebert di pangkalan batu semuanya menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Kamu Mu Chen. Tetua berjubah biru yang meragukan kata-kata Penatua Tianque memeriksa Mu Chen dengan tatapan tajam dan dengan dingin berkata, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar berani datang. Tapi biarlah, karena kamu ada di sini, maka mari kita bubarkan ikatan tautan darah di antara kamu bisa 9 neter. Tetua lainnya juga menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Meskipun klan telah memperebutkan masalah Mu Chen untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang sebenarnya. Pemuda inilah yang membentuk ikatan tautan darah dengan 9 neter, yang memiliki garis keturunan burung abadi paling murni dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Seseorang yang begitu biasa seperti dia tidak cocok untuk dibandingkan dengan bakat-bakat klan mereka. Patriark Tian Huang, yang duduk di tengah-tengah pangkalan batu, menatap Mu Chen. Tatapannya sangat dalam, tanpa emosi di wajahnya. Nine Neter juga pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh kemunculan Mu Chen, sebelum dia tersenyum pahit. Namun terlepas dari itu, kemunculan Mu Chen tidak membuatnya merasa kecewa, dia bahkan samar-samar merasa puas di lubuk hatinya. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa Mu Chen akan menjadi yang paling aman dengan meninggalkan klan 9 Netebert, dia masih merasa senang dengan penampilan Mu Chen. Nine Neter melirik diam-diam ke arah ayahnya sendiri, karena dia tahu bahwa sikap yang menentukan hari ini harus bergantung padanya, dan jika ayahnya tidak menyukai Mu Chen, maka dia pasti tidak akan membiarkan manusia biasa menghancurkan garis keturunan yang paling sempurna dari klan 9 Netebert. Tetapi meskipun Patriark Tian Huang memiliki pengalaman yang luar biasa, dia tidak memiliki emosi apapun di wajahnya ketika dia akhirnya melihat Mu Chen saat ini, yang membuat Nine Neter sedikit gugup, karena dia tidak tahu tentang pendapat ayahnya terhadap Mu Chen. Ketika semua jenis suara bergema dari klan-klan 9 Netebert, cahaya dingin melintas di mata Mandala,
yang juga berada di langit, saat dia melihat ke arah tetua berjubah biru dan dengan dingin mencibir, Mu Chen adalah seseorang dari domain Great Haven Lauku. Karena akulah yang membawanya ke klan 9 Netehbert, maka aku pasti akan membawanya kembali bersamaku. Ketika tetua berjubah biru mendengar kata-katanya, dia mengejek, nada yang bagus. Di wilayah klan 9 Netehbert, bukan giliranmu, yang disebut penguasa Havenlau Agung. Tidak pernah terdengar orang sepertimu bertindak kejam di sini. Orang tua ini cukup baik untuk menasihatimu untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, domain Great Havenlau-mu tidak akan mampu menahan kemarahan klan 9 Netehbertku. Ketika tetua berjubah biru berbicara, dia berdiri dari kursi batunya dan gelombang penindasan energi spiritual yang menakutkan mendominasi, yang menyebabkan langit berubah menjadi gelap saat angin kencang menyapu dan bersiul di antara langit dan bumi. Energi spiritual yang deras secara samar-samar terbentuk menjadi seekor burung besar yang menyala di belakang tetua berjubah biru. Burung itu mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Jelas sekali, tetua berjubah biru itu berniat menggunakan kekuatannya untuk menekan atmosfer Mandala. Dengan cara ini, saat Mandala menunjukkan kelemahan, maka dengan kekuatan Mu Chen, tidak ada yang akan membantah klan 9 Netehbert mereka untuk berurusan dengan Mu Chen. Saat tekanan yang menakutkan menyebar, itu menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Mu Chen. Dia merasakan sebuah gunung menekan tubuhnya, yang membekukan sirkulasi energi spiritual di tubuhnya. Huff. Tapi saat tekanan menjadi lebih menakutkan, wajah Mandala menjadi gelap dan dia mendengus dingin, lalu melangkah keluar. Pada saat dia melangkah keluar, ruang di bawah kakinya pecah seperti kaca dan gelombang kejut yang terlihat meledak. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, itu telah menyelimuti burung yang menyala, yang terbentuk dari energi spiritual tetua berjubah biru. Boom! Saat gelombang kejut mendatangkan malapetaka, burung yang menyala itu mengeluarkan teriakan sedih dan meledak di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya. Wajah tetua berjubah biru itu berubah drastis saat dia mundur selangkah, menyebabkan dasar batu di bawahnya retak pada saat yang sama. Ketika beberapa tetua di sekitar tetua berjubah biru melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah tak terkendali saat mereka berseru, alam berdaulat bumi raya. Di saat yang sama, mata tetua Tianque memicing. 2 bulan yang lalu, ketika dia melihat Mandala, meskipun yang terakhir sudah berada di alam kedaulatan bumi semu, kultivasinya belum stabil. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam waktu 2 bulan, Mandala telah menjadi seorang penguasa bumi raya yang sesungguhnya. Bahkan di klan 9 burung Netehbert mereka, kekuatannya telah melampaui para tetua dan berdiri sejajar dengan Patriark. Di kursi kepala, cahaya aneh melintas di mata Patriark Tian Huang saat dia menatap Mandala dalam-dalam, sebelum dia perlahan berkata, suaranya dalam dan kuat seperti gunung, saya tidak pernah menyangka penguasa Havenlau Agung telah mencapai tahap ini. Kau benar-benar menzalimi dirimu sendiri dengan tetap tinggal di wilayah utara benua Skylau. Patriark Tian Huang berbicara saat gelombang suaranya bergema di langit. Seiring dengan gelombang suara yang menyebar, gelombang kejut destruktif yang menyebar dari Mandala diam-diam menghilang. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, dia mengerutkan pupil emasnya dengan sedikit rasa takut di matanya. Dari gerakan Patriark Tian Huang, yang terakhir jelas telah melangkah ke alam kedaulatan bumi raya. Patriark Tian Huang, Anda terlalu memuji saya. Mandala samar-samar berkata, tapi hari ini, saya telah membawa Mu Chen ke sini untuk memenuhi perjanjian yang dia buat dengan tetua Tianque. Jadi saya harap klan Anda bisa berjalan sesuai dengan janji. Jika tidak, bahkan jika domain Great Havenlau-ku lebih rendah dari klan 9 Netehbert, aku yakin kedua belah pihak tidak akan bersenang-senang jika kedua belah pihak berperang. Ketika tetua berjubah biru mendengar kata-katanya, wajahnya agak pucat, tapi dia tidak bisa membantah kata-katanya. Dengan kekuatan Mandala, dia layak dipandang sangat penting oleh klan 9 Netehbert. Patriark Tian Huang masih tetap tanpa ekspresi saat tatapannya beralih dari Mandala ke Mu Chen, sebelum dia berkata tanpa riak dalam nadanya, kamu adalah Mu Chen. Ketika Mu Chen menghadapi tetua klan 9 burung Netehbert, dia tidak kenal takut. Tetapi melihat Patriark Tian Huang, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa memiliki hati nurani yang sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari 9 Neter. Junior Mu Chen ini bertemu dengan Patriark Tian Huang. Menekan hati nurani yang bersalah di dalam hatinya, Mu Chen segera menangkupkan tinjunya dengan hormat. Patriark Tian Huang samar-samar berkata, ikatan tautan darah antara Anda dan 9 Neter terbentuk dalam situasi hidup dan mati, jadi Anda tidak bisa disalahkan karenanya. Namun, garis keturunan Nine Neter sangat penting bagi klan Nine Netehbert kita. Sekarang garis keturunannya terkontaminasi,
itu mungkin mempengaruhi evolusinya di masa depan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya sedikit tenggelam, karena dia tidak pernah berpikir bahwa ikatan tautan darah akan membawa bahaya besar bagi Nine Nether. Tapi jika Nine Nether bisa mendapatkan darah ilahi burung abadi melalui asal darah ilahi kali ini, dia tidak hanya bisa menyingkirkan semua kotoran, itu akan semakin memperkuat garis keturunannya. Patriark Tian Huang melirik Mu Chen. Tapi persaingan untuk mendapatkan kesempatan sangat keras di Divine Beast Origin, karena para jenius dari semua klan akan masuk juga. Bahkan klan 9 Nether kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam kompetisi, bisakah kamu bayangkan kompetisi semacam itu? Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Patriark Tian Huang melambaikan tangannya. Mengenai ikatan tautan darah, Anda memiliki dua pilihan di sini. Salah satunya adalah pergi sesuai dengan apa yang Penatua Tianque katakan padamu, jika kamu bisa mendapatkan kuota dan membantu Nine Nether menyempurnakan garis keturunannya, klan 9 Nether kita tidak akan berbicara lagi tentang Bloodling Bond. Selain itu, Anda juga akan menerima persahabatan terbesar dari klan kami. Tentu saja, kau harus tahu kesulitan dari masalah ini. Tapi jika kau tidak percaya diri, aku tidak akan membahayakanmu karena kau pernah menyelamatkan nyawa Nine Nether. Namun, Anda harus tetap menjadi tahanan rumah di klan 9 Nether kami selama 10 tahun. Saat dia berbicara, ekspresi acuh tak acuh Patriark Tian Huang berangsur-angsur berubah menjadi tajam saat dia menatap Mu Chen. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya pilihan Anda? Semua anggota klan 9 burung Nether mengangkat kepala mereka pada siluet muda itu. Jelas, mereka tidak tahu apa yang akan dia pilih. Dalam pandangan mereka, Patriark sudah memberikan persyaratan yang bagus untuk Mu Chen. Syarat kedua adalah melepaskannya. Meskipun dia harus menjadi tahanan rumah, dia masih bisa hidup. Di saat yang sama, ikatan tautan darah antara dia dan Nine Nether tidak akan terpengaruh. Salah satu dari dua orang yang duduk di alun-alun dengan kebanggaan di mata mereka mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh saat dia menatap Mu Chen dan noda ejekan ada di matanya. Orang pengecut seperti itu mungkin akan mengambil pilihan kedua, karena dia bisa mempertahankan hidupnya. Jika tidak, mencoba untuk mendapatkan kuota dari mereka jelas merupakan hal terliar yang bisa dibayangkan. Saat tatapan di wilayah ini melesat, Mu Chen menatap Patriark Tian Huang, sebelum memberikan senyuman ringan ke arah mereka. Detik berikutnya, siluetnya telah bergerak dan dia muncul di alun-alun, menghadap dua siluet yang sombong dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Tuan-tuan, Mu Chen dari domain Great Havenlaw ada di sini untuk mencari kuota. Bab 970 Bentrokan Tubuh Fisik. Di alun-alun Batu Biru, Jiang Ya dan Qin Xuan telah mengangkat wajah mereka dan melirik Mu Chen, sebelum mereka tanpa disadari, dengan lembut membuang bibir mereka ke samping. Agak mengejutkan bahwa Mu Chen tidak memilih pilihan kedua. Namun, jika dia berpikir bahwa pilihan ini mungkin, maka dia terlalu naif. Keduanya tidak memperhatikan Mu Chen, tetapi melihat ke arah Patriark Tian Huang. Yang terakhir dengan ringan menundukkan matanya rendah dan dengan samar berkata, karena dia ingin menantangmu, maka kalian berdua bisa melanjutkan. Mendengar kata-kata dari Patriark Tian Huang, ekspresi keduanya sedikit berubah. Itu karena, menilai dari kata-kata yang pertama, dia sebenarnya ingin mereka berdua bertarung. Kekuatan anak nakal ini hanya ada di alam berdaulat kelas 6, apakah dia cukup layak bagi mereka berdua untuk bertarung? Qin Xuan, kamu sebelumnya kalah setengah langkah dariku, jadi kamu bisa pergi dulu. Jiang Ya memandang Qin Xuan dengan ekspresi tersenyum namun tidak tersenyum saat dia dengan malas melihat ke atas, seolah-olah ini bahkan tidak bisa mengangkat minatnya. Kata-kata Patriark Tian Huang tampaknya memiliki dua pandangan yang bertentangan pada saat yang bersamaan. Seolah-olah dia mengatakan bahwa tidak akan melanggar aturan bagi mereka berdua untuk melawan Mu Chen pada saat yang bersamaan. Tapi Jiang Ya tidak pernah memikirkan masalah ini. Sungguh lelucon, mereka berdua dibutuhkan untuk menghadapi manusia penguasa kelas 6. Bahkan jika mereka berhasil menang, itu tidak akan menjadi sesuatu yang layak dipuji. Ketika Qin Xuan mendengar kata-katanya, kelopak matanya bergerak-gerak dan wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Sebelumnya, Jiang Ya hanya beruntung dan jika mereka melanjutkan pertarungan, bahkan jika mereka berdua sudah habis-habisan, tidak akan mudah bagi pemenang untuk ditentukan. Tapi orang itu benar-benar ingin memanjatnya saat ini. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, Qin Xuan tidak tertarik untuk berdebat dengan Jiang Ya mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Mu Chen benar-benar sedikit tidak menyenangkan di matanya. Di antara klan 9 Nether, ada banyak orang yang memiliki perasaan terhadap 9 Nether, dan dia adalah salah satunya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Mu Chen,
yang telah mencemari garis keturunan Nine Nether. Saat segala macam pikiran melintas di hati Qin Xuan, dia perlahan-lahan berjalan keluar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum berhenti 100 meter jauhnya dari Mu Chen. Jika aku jadi kamu, maka aku akan rela tinggal di sini selama 10 tahun. Mungkin itu pilihan yang lebih bijaksana. Qin Xuan berdiri di hadapan Mu Chen dan secara resmi menatapnya untuk pertama kalinya, sebelum dia berkata dengan suara tenang. Terima kasih atas saran Anda. Mu Chen tampaknya tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata Qin Xuan saat dia memberikan senyuman serius, sebelum menangkupkan tinjunya, tolong berikan beberapa ajaran kepada saya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ketika Qin Xuan melihat Mu Chen mempermainkannya, dia tidak bisa menahan kerutan di alisnya dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Segera, dia tidak lagi berbicara dan mengambil langkah maju. Seketika, badai energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya, mengandung energi yang sangat dingin yang dengan cepat menyebabkan suhu di wilayah ini turun saat meledak. Embun beku yang terlihat dengan cepat menyebar dari kaki Qin Xuan dan menyelimuti seluruh alun-alun dalam beberapa tarikan napas. Ketika Mu Chen merasakan energi spiritual yang kuat yang meledak dari tubuh Qin Xuan, dia sedikit menyipitkan matanya. Kata-kata Penatua Tianque saat itu tidak salah, Qin Xuan benar-benar lebih kuat dari Liu Qing. Meskipun Liu Qing berada di puncak alam berdaulat kelas 6, Qin Xuan mungkin telah menyentuh alam berdaulat kelas 7, yang lebih kuat dari penguasa kelas 6. Jika Mu Chen tidak membuat terobosan untuk menjadi penguasa tingkat 6 selama 2 bulan terakhir, hanya tekanan energi spiritual ini saja yang akan membuatnya terkendali. Namun, sangat disayangkan bahwa seiring dengan terobosannya, dia lebih kuat daripada 2 bulan yang lalu. Tatapan Mu Chen dengan cepat berubah tajam pada saat ini tanpa kehangatan dari sebelumnya dan menggantungkan kedua lengannya ke bawah. Tubuhnya seperti tombak panjang yang berdiri tanpa bergerak dan gelombang aura tajam menyebar. Ruang angkasa sedikit terdistorsi di belakangnya dan laut sovereign-nya samar-samar muncul. Fluktuasi energi spiritual menyebar dan dengan cepat melarutkan embun beku 100 kaki di sekitar Mu Chen. Oh, sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen, Qin Xuan dengan lembut tersenyum, lalu menjentikkan jarinya dan kepingan salju yang tak ada habisnya jatuh dari langit. Boom! Pada saat berikutnya, tubuh Qin Xuan telah meledak dan kepingan salju bersiul. Pada saat itu ketika Qin Xuan menghilang, Mu Chen tiba-tiba mengerutkan matanya dan segera bergerak mundur. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya dan cahaya keemasan itu bersirkulasi di bawah kulitnya, membuatnya terlihat seperti budak emas saat ini. Wosh! Saat siluet Mu Chen bergerak mundur dalam upaya melarikan diri dari area bersalju, kecepatan turunnya kepingan salju meningkat dan berkumpul sebelum terbentuk menjadi sebuah sosok. Gemerisik. Saat kepingan salju turun, kilatan dingin menembus ruang angkasa dan melesat ke arah punggung Mu Chen. Serangan itu datang sangat cepat dan menghadapi serangan misterius yang datang entah dari mana, Mu Chen tidak punya waktu untuk berbalik dan bertahan. Dia hanya bisa membiarkan kilatan cahaya dingin itu menghantam punggungnya. Puff! Cahaya dingin berkumpul dan telah terbentuk menjadi jari ramping dengan aura tajam dingin yang memancar keluar, yang tampak seperti butiran salju yang turun, menyebar dengan tenang dan sepertinya bahkan mampu menembus ruang angkasa. Sosok Qin Xuan muncul di belakang Mu Chen, mempertahankan postur tubuh dengan 2 jarinya. Dia melihat lapisan es yang menyebar di punggung Mu Chen. Lapisan es yang dengan cepat muncul hendak menyelimuti Mu Chen. Saat Mu Chen diselimuti, maka dia akan benar-benar terperangkap dan hidup dan mati Mu Chen akan berada di bawah kendalinya. Berhasil dengan jurus pertama, Qin Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Boom! Pada saat itu ketika suaranya mendarat, cahaya keemasan bermekaran di permukaan tubuh Mu Chen seperti matahari yang terik, sebelum cahaya keemasan itu menyapu, menyebabkan lapisan es runtuh. Perubahan mendadak itu membuat Qin Xuan sedikit terkejut. Tapi sebelum dia bisa memberikan jurus terakhir, dia merasakan energi lonjakan yang kuat yang datang dari punggung Mu Chen ke ujung jarinya. Samar-samar, dia bisa melihat tanda naga berwarna ungu keemasan muncul di punggung Mu Chen. Boom! Sebuah energi besar telah membuat Qin Xuan mundur. Pada saat itu ketika dia mundur, cahaya keemasan menyapu dan Mu Chen seperti naga biadab yang menyerbu keluar dan menyodorkan ke arah dadanya. Kekuatan yang menakutkan berkumpul di bawah telapak tangan Mu Chen, yang bahkan menyebabkan ruang berfluktuasi. Kamu benar-benar merayu kematian untuk ingin bertarung denganku secara langsung. Namun, ketika Qin Xuan melihat serangan ganas Mu Chen, dia tidak hanya tidak terkejut, dia bahkan mencibir. Dia memiliki fisik Divine Beast, yang jauh melampaui manusia.
Mu Chen tidak hanya tidak memanfaatkan momen itu untuk memperlebar jarak mereka, dia bahkan berani menyerangnya. Dalam pandangan Qin Xuan, Mu Chen hanya merayu kematian. Jelas, banyak anggota klan dari klan 9 Netebird juga memikirkan hal yang sama pada saat itu saat mereka menyaksikan adegan ini dan senyum mengejek muncul di sudut bibir mereka. Boom! Qin Xuan menekuk jari-jari di kedua tangannya, yang seperti cakar elang, saat butiran salju muncul di ujung jarinya. Kepingan salju itu berputar dengan kecepatan tinggi sehingga benar-benar menyebabkan air mata di angkasa. Telapak tangan emas bersiul dan berbenturan dengan cakar Qin Xuan. Boom! Dalam sekejap tabrakan itu, tubuh Mu Chen dan Qin Xuan bergetar, tetapi Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang. Bagaimanapun, dia telah memandang Qin Xuan sebagai lawan yang hebat. Tapi itu tidak terjadi pada Qin Xuan, karena cakarnya adalah sesuatu yang akan membuat daging dari penguasa kelas 6 yang paling tinggi sekalipun terkoyak, belum lagi penguasa kelas 6 biasa. Namun, dia merasa seolah-olah cakarnya telah berbenturan dengan pelat logam dalam konfrontasi ini dan kekokohan telah membuatnya merasakan sakit di jari-jarinya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya sangat kuat. Hati Qin Xuan bergetar saat dia merasa tidak percaya. Dia adalah Divine Beast asli dan kekuatan kasarnya bahkan bisa menghancurkan gunung. Tapi saat ini, seorang manusia sovereign kelas 6 hanya bertarung dengannya dengan pijakan yang sama. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lama. Cahaya dingin melintas di mata Qin Xuan dan dia hanya bisa percaya bahwa Mu Chen hanya dengan paksa menopang dirinya sendiri. Dengan demikian, energi spiritual dengan keras menyerbu tubuhnya dan cakarnya terseret bersama dengan kepingan salju dan bayangan, lalu menyapu ke arah Mu Chen. Boom! Boom! Namun, menghadapi serangan tajam Qin Xuan, Mu Chen juga menunjukkan aura menusuk di wajah mudanya. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi ruang bergelombang dan laut berdaulatnya muncul. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuhnya semakin menyilaukan sampai-sampai pupil matanya pun terpantul dengan warna keemasan. Dia telah mengedarkan fisik naga Phoenix hingga batasnya. Bahkan jika Qin Xuan memiliki fisik Divine Beast, fisik Mu Chen juga telah dibudidayakan olehnya selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menyelesaikan fisik Dewa Petir saat itu, tetapi dia juga telah mempraktikkan fisik naga Phoenix dan kekuatan fisiknya sebanding dengan Divine Beast yang asli. Jadi, dia secara alami tidak takut untuk bertarung secara langsung. Bagaimana mungkin Mu Chen tidak mengetahui penghinaan yang dia terima setelah datang ke klan 9 Netebird? Karena itu masalahnya, maka saya akan mengalahkan kalian semua atas pencapaian kalian yang paling membanggakan. Ketajaman melesat dari tatapan Mu Chen yang setajam pisau. Di saat berikutnya, telapak tangannya telah menyapu dan berbenturan sekali lagi dengan serangan Qin Xuan. Boom! 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 Di alun-alun, dua siluet berbenturan bersama dan setiap tabrakan akan menyebabkan ledakan yang dalam dan kekuatan yang keras menyebabkan fluktuasi menyebar, membentuk gelombang kejut yang terlihat, yang menyebabkan ruang tempat mereka berdua berada terdistorsi. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kedua siluet yang berbenturan, bagaikan dua binatang buas. Ejekan yang awalnya ada di mata mereka, mulai memudar dan mulut mereka mulai menganga karena terkejut. Hal itu karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa manusia itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dalam konfrontasi fisik yang murni ini. Sebaliknya, manusia itu menjadi semakin ganas saat pertarungan berlanjut. Mu Chen benar-benar menggunakan fisiknya untuk menahan Qin Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Boom! Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, pertarungan antara keduanya telah mencapai klimaks dan kedua tinju yang berisi energi menakutkan itu saling beradu. Gelombang kejut meledak, yang menyebabkan bumi retak. Kedua siluet itu terlempar keluar akibat benturan itu dan meninggalkan dua bekas yang dalam di tanah. Kedua kaki mereka sudah tertanam jauh di dalam batu biru yang kokoh. Tatapan mata yang tak terhitung banyaknya di sekelilingnya, membeku dan suara mereka menghirup napas bergema. Siapa yang mengira bahwa bahkan dengan fisik Divine Beast, Qin Xuan tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun selama bentrokan fisik. Jelas, pemuda manusia yang sebelumnya mereka pandang dengan jijik ini memiliki tubuh fisik yang kuat yang bisa dibandingkan dengan Divine Beast asli. Kekuatan ini benar-benar mencengangkan. Di luar medan perang, ketika Jiang Ya melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkontraksi dan dia bergumam pelan, akhirnya, sesuatu yang menarik, tapi ini masih jauh dari cukup bagi Anda untuk merebut kuota dari kami. Perlihatkan tubuh aslimu. Biar kulihat apakah kau memenuhi syarat untuk menerima kuota klan 9 Netebird kami.